Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina akan menjelaskan tentang offshore banking in the Cayman Islands, di mana Pulau Cayman adalah koloni kerajaan Inggris di Laut Karibia. Mereka dikenal sebagai salah satu OFC yang paling beragam dan sukses di kawasan ini dan memang menang di dunia. Makalah ini menyelidiki kebangkitan Pulau Cayman sebagai OFC dan menguraikan komponen dasar sektor keuangan di pulau-pulau tersebut. Bahan empiris ini menarik dalam dirinya sebagai kontribusi ke pemetaan dasar fenomena yang sebelumnya belum dipetakan, yang OFC, tetapi empiris juga dialektically menginformasikan dan diinformasikan oleh Brother Item Theoretic Point untuk memahami cara kerja keuangan sebagai sistem elemen terpenting dalam kapitalitas global. Investasi ini berfokus pada satu tempat kecil tertentu, tetapi berusaha memahami tempat itu atau Cayman sebagai bagian dari perubahan lebih luas yang terjadi dalam fasilitas kapitalisme kontemporer. Sistem keuangan memainkan peran penting meskipun sangat kontradiktif dalam mencegah krisis dan pusat keuangan lepas pantai seperti itu, karena Pulau Cayman menawarkan jendela yang sangat berharga tentang proses kunci ekonomi politik global kapitalis ini. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindi Anggriani, NIM 180502143. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang dari tax haven hingga pusat keuangan lepas pantai. Pada tahun 1992, lebih dari 241 wisatawan tinggal di Cayman dan lebih dari 613.000 penumpang kapal pesiar turun selama sehari di pantai Grand Cayman. Ketika para pengunjung ini pertama kali menjelajahi kota Gorge, ibu kota Caymanian, mereka mungkin terkejut menemukan kota yang ramai dengan beberapa gedung perkantoran baru yang mengkilap, yang menampilkan nama-nama bank dari seluruh dunia. Mereka mungkin akan lebih terkejut jika mereka melangkah ke lobi marmer ber-AC di gedung seperti itu dan melihat barisan pelat kuningan atau plastik bertuliskan nama ratusan rekan yang gedungnya menjadi kantor terdaftarnya. Beberapa perbankan internasional sudah ada di Grand Cayman pada 1960-an. Barclays Bank tiba pada tahun 1953 dan beberapa tahun kemudian diikuti oleh The Royal Bank of Canada dan Canadian Imperial Bank of Commerce. Tahun 1960-an adalah masa meletakkan dasar politik dan legislatif untuk sektor keuangan lepas pantai. Pada tahun 1972, lebih dari 3.000 perusahaan terdaftar dan lebih dari 308 perusahaan perwalian telah didirikan di Cayman. Bank of Nova Scotia, First National Citibank, Tom sekarang Citibank, dan 3 bank swasta juga ditambahkan ke register Inggris Raya 1973, 15-16. Kepulauan Cayman dengan demikian dimulai sebagai pusat lepas pantai yang berfokus pada pembentukan perusahaan lepas pantai dan kepercayaan. Cayman saat ini memiliki peringkat OVC yang mapan di Karibia dengan sektor lepas pantai yang relatif terdiversifikasi, perusahaan lepas pantai, layanan perbankan lepas pantai, perwalian, asuransi kaptif, reksadana lepas pantai, dan berbagai kesepakatan keuangan yang kompleks dapat ditemukan di Grand Cayman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemateri ketiga, industri lepas pantai utama di Kepulauan Cayman, dan karakteristik yang paling menonjol itu ada 2 bagian. Yang pertama, perusahaan. Pendirian perusahaan dibebaskan lepas pantai sebagai perdagangan, investasi atau operasi holding adalah aktivitas lepas pantai tingkat rendah, yang mana hal ini tidak memerlukan banyak cara untuk membuat undang-undang infrastruktur yang terkenal, juga tidak membutuhkan sejumlah besar profesional yang terampil. Di Kepulauan Cayman dengan populasi penduduk sekitar 30.000
30.000 memiliki sekitar 25.000 perusahaan terdaftar, yang mana lebih dari 55% murni entitas lepas pantai. Pemerintah Kepulauan Cayman pada tahun 1993, sebagian besar perusahaan lepas pantai dapat dibebaskan selama 20 tahun dari pajak apapun yang mungkin dikenakan di Cayman. Dan yang kedua itu bank. Meskipun lebih banyak bank di Kanada ataupun di Inggris yang beralokasi di Kepulauan Cayman pada awal tahun 1097-an, jumlah bank terutama dari Amerika Serikat meningkat secara dramatis. Di Grand Cayman selama tahun 1970, memang dari tahun 1972 hingga sampai dengan 1982, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata dalam jumlah izin bank dikategorikan B. Di luar negeri pun adalah 23,4% dari tahun 1982 hingga dengan 1989, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata hanya 31%. Untuk tiba-tiba naik perbankan lepas pantai di Cayman antara tahun 1972 dan 1982 terletak pada pengembangan aerodrom sebuah cat Yanovolus 1983. Pengalaman keluarga Cayman bukanlah hal yang biasa. Faktanya sejarah ofisi dunia dan pasar aero paralel. Arcade Aerodrome adalah pasar lepas pantai klasik yang dimana mereka muncul di lepas pantai Amerika Serikat sebagai pasar eksogen dalam dolar Amerika Serikat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pemateri selanjutnya ingin menjelaskan tentang kepercayaan. Kepercayaan adalah fitur berbeda dari sektor keuangan lepas pantai Caymanin atas dasar prinsip Cayman Law. Inggris Cayman memberlakukan Trust Law pada tahun 1967. Adams 1972. Pada dasarnya, perwalian adalah instrumen yang memungkinkan seseorang melepaskan asetnya sendiri dengan memberikannya kepada wali amanat untuk dipegang untuk kepentingan orang, termasuk dirinya. Badan amal atau entitas lain dikenal sebagai penerima manfaat. Bothwell 1990. Lebih dari 40 entitas memiliki lisensi untuk melakukan bisnis perwalian di Cayman, yang utama dimiliki oleh bank-bank besar Inggris, Amerika, Swiss, dan Kanada. Selanjutnya itu asuransi. Cayman peringkat kedua di dunia dengan jumlah perusahaan sebagai pusat asuransi lepas pantai. Bermuda adalah pusat asuransi lepas pantai terbesar di dunia dan Guernsey berada di tempat ketiga. Asuransi lepas pantai adalah bisnis menyiapkan tawanan. Tawanan murni adalah perusahaan sepenuhnya dimiliki atau dikendalikan hanya mengasuransikan atau mengasumsikan risiko dari induk non asuransi atau perusahaan aktisasinya. Jenis lain dari perusahaan asuransi tawanan di Cayman termasuk asosiasi atau industri tawanan, yang asuransi kebijakannya perusahaan yang dimiliki oleh sekelompok perusahaan atau anggota dari asosiasi profesional semata-mata untuk menjamin atau mengasuransikan risiko pemegang saham, serta tawanan agensi dari pasar terbuka. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Jepri Maulana akan melanjutkan materi dari pemateri keempat, yaitu entitas lepas pantai lainnya. Tren utama diversifikasi sektor keuangan luar negeri adalah meningkatnya penggunaan Cayman sebagai basis untuk reksadana atau perwalian unit. Dalam hal ini Cayman sangat bermanfaat ketika Cayman Island tampaknya berada di bawah ancaman kontrol devisa. Dalam iklan untuk unit trust asal London, Cayman juga menjadi tuan rumah bagi operasi Amerika dan semakin banyaknya dana dari Jepang. Sebuah jumlah tertentu dari Eurobond bisnis dilakukan melalui Cayman. Pengaturan pembiayaan yang sangat kompleks yang melibatkan instrumen keuangan
yang diciptakan dalam ledakan sekuritisasi dan pengemasan ulang pada tahun 1980-an juga melibatkan pelabuhan Saiman hanya sebagai satu mata rantai dalam rantai tempat dan transaksi. Tidak sepenuhnya finansial, tetapi jelas di luar negeri, Saiman baru-baru ini memperbaiki pendaftaran kepalanya sebagai bagian dari upaya untuk bersaing dengan orang-orang seperti Panama dan Liberia dalam bisnis bendera kemudahan. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan diversifikasi sektor keuangan luar negeri seperti pendaftaran pengiriman, pendaftaran pesawat. Saiman juga berada di bawah sistem Inggris dan cukup aktif. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri terakhir. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengaruh sektor lepas pantai di Cayman. Kontribusi keseluruhan industri keuangan terhadap ekonomi Cayman ini sulit untuk dinilai. Pada tahun 1992, pemerintahan menerima sekitar 25 juta dolar secara langsung dalam bentuk biaya dan lisensi untuk pendaftaran dan operasi. Memperkirakan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan dan bank yang beroperasi di dalam negeri dan bukan di luar negeri masih akan membuat angka itu lebih dari 20 juta dolar, yang merupakan lebih dari 15% dari total pendapatan pemerintah untuk tahun 1992. Tentu saja pemerintah juga memiliki pengeluaran untuk inspektorat perbankan dan seterusnya. Namun angka-angka ini tidak dipisahkan. Selanjutnya, konteks ekonomi dan politik dinamis Kepulauan Cayman, perbankan, offshore dan off-balance. Munculnya Euromarket sebagai sumber likuiditas swasta untuk perekonomian dunia menandai pergeseran dari sistem yang telah ditetapkan di Bretton Woods pada tahun 1944. Pergeseran dari likuiditas publik ke swasta dipasangkan dengan pergeseran dari stabilitas relatif atau meskipun tegang ke tingkat volatilitas yang tinggi. Penutupan jendela emas Presiden Nixon pada tahun 1971 menandakan akhir dari sistem nilai tukar